kemarin juga tidak mau komen soal kasus. Aku tidak mau komen. Aku Tapi hanya bahas secara hukum. Iya, kalau secara hukum sendiri Ya, kalau dari buka di kalau Instagram gue banyak. iya gimana mungkin kalau dari secara hukum Bang, kemarin kan Fadel juga nggak datang ke panggilan Kan saya udah Polres. bilang bolak-balik, saya hanya membahas secara hukum. Saya tidak mau ikut-ikutan kasus. Secara hukum harusnya kalau ada ibu yang keberatan harusnya fokus lebih gampang pembuktian hubungan intim anak di bawah umur karena ancamannya lebih besar 15 tahun. Kalau aborsi ancamannya cuma 4 tahun. Jadi padahal lebih gampang, lebih mudah membuktikan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Perlindungan hukumnya diatur dalam 2 undang-undang. Untuk aborsi diatur dalam pasal 346 KUH pidana, yaitu barang siapa yang melakukan aborsi itu ancaman hukumnya maksimum 4 tahun. Jadi kalau misalnya cewek aborsi, ceweknya kena, cowoknya pun yang membantu, membiayai, menyuruh, bahkan mengancam untuk aborsi juga kena. Orang tua pun kalau menyuruh putrinya aborsi juga kena. 4 tahun maksimum hukumannya. Ada lagi satu tindak pidana, yaitu tindak pidana yang melakukan hubungan seks laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur. Walaupun mau sama mau, si laki-laki tersebut bisa diancam hukumannya maksimum 15 tahun penjara. Ada kasus seorang cewek remaja di bawah umur melakukan hubungan intim puluhan kali dengan pimpinan pramuka di sekolah. Polisi waktu itu tidak bisa menemukan untuk pemerkosaan. Akhirnya saya mengusulkan kepada polisi waktu itu di Polres Jakarta Utara agar dimasukkan unsur hubungan intim dengan anak di bawah umur, dan berhasil. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, si cowok itu yang sudah dewasa dihukum 9 tahun penjara. Itulah aspek hukum. Ingat, kalau aborsi, setuju atau tidak, tetap pidana. Hubungan intim dengan cewek di bawah umur juga pidana, walaupun si ceweknya itu setuju melakukan itu. Tapi kalau ketahuan, polisi berhak memproses secara pidana, ancamannya 15 tahun penjara. Kasih saran gratis buat Nikita Mirzani, segini tarif Hotman Paris sebagai pengacara. Dilansir dari suara.com. Pengacara kondang Hotman Paris membela Nikita Mirzani yang mempolisikan pacar putrinya itu, Fadel Bajide, dengan pasal berlapis. Diketahui laporan Nikita pada Fadel terkait UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak dan KUHP termasuk aborsi. Menurut Hotman Paris, jika Nikita Mirzani tidak menemukan bukti aborsi, maka bisa fokus ke hubungan seksual dengan anak yang di bawah umur. Apa kata Hotman? Pada para ibu kalau gagal cari bukti aborsi, fokus ke hubungan seksual dengan anak di bawah umur, ucap Hotman dalam Instagram pribadinya. Pasal persetubuhan anak itu tertuang dalam pasal 76D UU nomor 35 tahun 2014. Sedangkan dalam pasal 81 dijelaskan bahwa pelaku persetubuhan anak bisa dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan denda paling banyak 5 miliar. Selain itu, Hotman juga mengingatkan soal hukuman penjara jika seseorang berhubungan intim dengan anak berusia 17 tahun. Secara hukum, laki-laki dewasa itu tetap bisa dijerat hukum meski atas dasar sama-sama suka. Saran gratis Hotman Paris untuk Nikita Mirzani demi memenjarakan Fadel Bajide itu pun jadi sorotan publik. Lantas, berapa tarif Hotman Paris sebagai pengacara? Tarif Hotman Paris sebagai pengacara, Hotman Paris pernah mengungkap bayaran yang dia terima di setiap kasus yang pernah ditanganinya. Tak main-main, dia dibayar 100 juta untuk menangani kasus yang terbilang normal. Selain itu, bayarannya bisa lebih mahal daripada itu. Kalau penanganan kasus dibayar 100 juta untuk kasus normal, tapi biasanya kasus kepailitan, rata-rata dibayar $100.000 per kasus hanya untuk di satu tingkat pengadilan perkara, ungkap Hotman dalam acara Mata Najwa beberapa tahun lalu. Pengacara kondang ini juga menyebut dirinya pernah menerima bayaran hingga 170 miliar dalam keseluruhan tingkat perkara. Honor fantastis itu didapatkan Hotman ketika menangani kasus pertambangan dari salah satu pengusaha Indonesia. Menariknya lagi, Hotman Paris mengaku tak pernah mematok bayaran tinggi sebagai pengacara. Saya tidak pernah mematok tarif, masyarakat sudah menganggap saya mematok. Itu sangat individual case, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kemampuan klien, tegasnya kembali. Dikenal punya bayaran fantastis sebagai pengacara, Hotman Paris mengakui harga itu sepadan dengan jam terbang yang dimilikinya. Selain itu juga karena dia dapat seimbang dengan yang dia bayar, pungkasnya kembali.